مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bandung dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema presentasi yang berjudul Fikih yang diajukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Fikih Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Risma Aswatunisa dengan nomor induk mahasiswa 12301259903. Prodi yang saya ambil yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Fikih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman fikih itu sangat penting karena menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah, bermuamalah, serta menyelesaikan persoalan sosial secara benar sesuai ajaran Islam. Untuk memahami fikih secara utuh, diperlukan pemahaman yang jelas tentang pengertian fikih, apa saja ruang lingkup fikih, sumber-sumber hukum fikih, serta apa saja kegunaan mempelajari ilmu fikih. Dengan mengetahui ruang lingkup pengertian dan sumber hukum, fikih tidak dipahami secara sempit hanya sebatas ibadah saja, tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang sangat luas. Selain itu, pemahaman terhadap sumber hukum fikih membantu umat Islam memahami dasar penetapan hukum, sehingga tidak mudah keliru dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh agar fikih dapat diamalkan secara tepat, bijak, dan relevan dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian fikih itu terbagi dua. Yang pertama ada menurut bahasa, yang kedua ada menurut istilah. Mari kita bahas yang pertama secara bahasa, yaitu fikih berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan, yaitu terbentuk dari kata masdar yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui secara mendalam. Adapun yang kedua, menurut istilah, yaitu menurut para ulama ushul fikih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Waraqat karya Iman Al-Haramain Al-Juwaini beserta kitab-kitab syarahnya, yaitu pengertian fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adalatiha at-tafsiliyah, yaitu artinya pengertian tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah, yaitu praktik, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu B, ruang lingkup fikih.
Pengertian ruang lingkup fikih adalah cakupan pembahasan dalam ilmu fikih, yaitu seluruh aturan hukum yang mengatur perbuatan manusia, amaliyah, yaitu berdasarkan dalil syariat, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, maupun hubungan manusia dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Yang pertama yaitu A. Ibadah. Persoalan yang dibahas meliputi toharoh. Toharoh yaitu bersuci dari hadas dan najis agar sah melaksanakan ibadah, khususnya dalam sholat. Macam-macam toharoh, ada bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, lalu juga bersuci dari najis, mensucikan badan, pakaian, dan tempat. Lalu selanjutnya, persoalan yang dibahas yaitu meliputi seputar sholat, rukun sholat, syarat sholat, hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Lalu selanjutnya ada saum, puasa. Kita dapat mengetahui rukun puasa, syarat puasa, dan hal yang membatalkan dalam berpuasa. Selanjutnya yaitu ada zakat, yaitu seperti zakat fitrah atau zakat mal. Macam-macam zakat mal, salah satunya yaitu harta zakat emas perak, lalu ada juga zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan juga zakat penghasilan. Selanjutnya yang dibahas dalam ibadah yaitu seputar haji, syarat dan rukun haji, lalu ada jenazah, lalu ada jihad yaitu perjuangan, lalu ada nazar, ada udhiyah yaitu kurban, lalu ada zabihah yaitu penyembelihan, lalu ada soyid yaitu perburuan, adanya akikah, syarat akikah dan lain-lain, dan juga hukum mengetahui makanan minuman yang halal dan haram. Lalu selanjutnya B. Ahwal syakhsiyah, yaitu pembahasan fikih yang mengatur status pribadi, keluarga, dan masalah-masalah harta dalam keluarga seperti perkawinan, perceraian, nasab, dan warisan. Persoalan yang dibahas meliputi seputar nikah, adanya pembahasan rukun nikah, yaitu rukun nikah calon suami, calon istri, wali nikah, adanya saksi, dan juga adanya ijab dan qabul. Lalu mengetahui syarat nikah, lalu juga syarat wali, syarat menjadi wali, syarat menjadi saksi, syarat ijab qabul. Itu yang dibahas dalam pembahasan nikah, yaitu ruang lingkupnya ahwalus syakhsiyah. Lalu selanjutnya ada yang namanya hitbah. Hitbah yaitu lamaran, yaitu melamar permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan sebelum akad nikah, baik secara langsung maupun melalui pelantara. Lalu selanjutnya ada muasyarah. Apa itu muasyarah? Muasyarah yaitu bergaul. Nah, dalam rumah tangga, muasyarah bil ma'ruf yaitu bergaul dengan pasangan secara baik, lembut, adil, dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan Islam. Lalu selanjutnya ada lagi nafkah. Nah, nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak, meliputi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan pokok, dan lainnya sesuai kemampuan suami dan secara ma'ruf. Lalu selanjutnya ada juga talak. Talak yaitu pelepasan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu. Macam-macam talak sangat banyak ya. Ada talak soreh, yaitu talak berdasarkan kejelasan lafaznya, yaitu ada tolak soreh, ada tolak kinayah. Kalau berdasarkan waktunya ada tolak sunni, ada tolak bid'ah, lalu tolak berdasarkan jumlahnya ada tolak roji'i, tolak bain sugro, lalu ada satu lagi tolak bain kubro.
Kalau secara penyampaiannya ada tolak munajjaj dan juga ada tolak mu'allaq. Nah, lalu kita lanjut, ada juga yang namanya khulu. Apa itu khulu? Khulu yaitu perceraian atas permintaan istri, jadi menggugat ya, menggugat suami. Jadi perceraian atas permintaan istri dengan tebusan atau iwad yang diberikan kepada suami. Lalu juga ada fasakh. Fasakh itu yaitu pembatalan pernikahan oleh hakim karena adanya sebab tertentu seperti cacat atau penipuan dan lain-lain. Lalu ada juga li'an, sumpah li'an yaitu perceraian akibat sumpah suami istri karena tuduhan zina tanpa bukti. Suka disumpah namanya sumpah li'an. Lalu ada zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istri dengan perempuan mahramnya sehingga istri haram digauli sampai suami membayar kifarat. Selanjutnya yaitu ada ilah, sumpah ilah. Apa itu sumpah ilah? Yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Jadi ada syarat-syarat tertentunya, maksimalnya 4 bulan. Lalu ada idah. Idah yaitu masa menunggu bagi perempuan setelah cerai ataupun wafat suami sebelum diperbolehkan menikah lagi. Lalu selanjutnya ada rujuk. Rujuk yaitu kembalinya suami kepada istri dalam masa iddah setelah tolak roj'i tanpa akad baru. Jadi tidak tanpa akad lagi. Lalu selanjutnya ada rodo'ah. Rodo'ah yaitu penyusuan anak oleh seorang perempuan yang menyebabkan adanya hubungan mahram susuan. Lalu selanjutnya ada hadonah. Hadonah yaitu pemeliharaan dan pengasuhan anak. Jadi hak asuh anak, terutama saat orang tuanya berpisah. Selanjutnya ada juga yang namanya wasiat. Wasiat yaitu pemberian harta seseorang kepada pihak tertentu yang berlaku setelah ia wafat. Maksimalnya 1/3 dari harta dan tidak untuk ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. Lalu selanjutnya ada warisan. Warisan yaitu perpindahan harta peninggalan seseorang yang wafat kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Selanjutnya ada harju. Harju yaitu pembatasan hak seseorang dalam mengelola harta karena adanya sebab tertentu seperti belum baligh, terus gila atau boros demi menjaga kemaslahatan. Selanjutnya ada perwalian, yaitu itu mah nyambung dengan harju, yaitu kewenangan seseorang untuk mengurus dan melindungi kepentingan orang lain yang belum atau tidak cakap hukum seperti anak kecil atau orang yang berada dalam harju yang tadi telah disebutkan. Nah, itulah pembahasan-pembahasan yang termasuk dalam ahwalu syakhsiyah. Selanjutnya C yaitu muamalah. Pembahasan fikih yang mengatur persoalan harta, transaksi, kepemilikan, kebutuhan hidup, serta cara memperoleh dan menggunakannya sesuai syariat. Masalah-masalah dalam bab ini meliputi riba, yaitu ada macam-macam riba ya. Lalu sewa menyewa, hutang pihutang, gadai, lalu suf'ah. Apa itu suf'ah? Hak sekutu atau tetangga untuk membeli harta yang biasanya berupa tanah atau rumah yang dijual kepada orang lain dengan harga yang sama demi mencegah kemadaratan. Lalu ada lagi tasarruf. Tasarruf yaitu segala bentuk tindakan hukum seseorang terhadap harta miliknya seperti akan menjual, membeli, menyewakan, atau menghibahkan. Lalu selanjutnya ada salam. Salam yaitu pesanan. Nah, jual beli dengan pembayaran di muka, sedangkan barang yang diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang sangat jelas. Lalu selanjutnya ada jaminan. Nah, jaminan yaitu penanggung-jawaban seseorang terhadap kewajiban orang lain, baik hutang ataupun tanggung jawab tertentu. Lalu selanjutnya
yaitu ada borg atau doman, yaitu penjaminan hutang seseorang oleh pihak lain, yaitu hampir sama dengan kafalah, menjamin pelunasan hutang. Lalu ada mudorobah. Mudorobah yaitu kerjasama dalam usaha antara pemilik modal dan pengelola yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal. Ada lagi muzaroah, akad muzaroah, yaitu kerjasama pertanian antara pemilik tanah dan penggarap yang mana hasil panennya dibagi sesuai perjanjian. Lalu selanjutnya ada pinjam meminjam atau qard, yaitu akad memberi pinjaman harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Lalu ada hiwalah. Hiwalah yaitu pengalihan kewajiban hutang dari suatu pihak ke pihak yang lain yang bersedia menanggungnya. Lalu ada syarikah. Syarikah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha atau harta untuk memperoleh keuntungan bersama. Lalu ada wadiah. Wadiah yaitu titipan harta dari seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika saat nanti diminta. Lalu ada lukotoh. Lukotoh mah yaitu barang temuan yang tercecer, wajib dijaga serta diumumkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu ada kismah, yaitu pembagian harta bersama atau harta warisan kepada para pihak yang berhak sesuai ketentuan. Nanti ada syaratnya. Lalu selanjutnya ada hibah dan hadiah. Kalau hibah, memberikan harta secara sukarela kepada orang lain ketika pemberinya masih hidup tanpa adanya imbalan. Kalau hadiah, pemberian harta kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan atau kasih sayang tanpa mengharap balasan. Kafalah yang tadi yaitu akad perjaminan, seseorang yang menanggung jawab menanggung jawab kewajiban orang lain, baik hutang maupun tanggung jawab tertentu. Lalu ada lagi wakaf. Wakaf yaitu menahan harta yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum atau ibadah yang mana itu di jalan Allah secara permanen. Kalau Baitul Mal, lembaga atau kas negara dalam Islam yang mengelola pemasukan dan pengeluaran harta umat. Baik, selanjutnya D, yaitu jinayah dan ukubah. Persoalan ini meliputi pelanggaran dan hukuman-hukumannya, lalu kejahatan dan hukuman-hukumannya, lalu ada kisos, pembalasan, ada diat, yaitu denda, lalu ada hukum melukai atau mencederai, yaitu lalu ada hukum pembunuhan, hukum murtad, hukum zina, hukuman qadzaf, menuding zina, lalu ada hukuman pencuri, hukuman perampok, hukuman peminum arak, ta'zir, lalu ada membela diri, peperangan, pemberontakan, harta rampasan perang, jizyah, dan ada juga musabakoh berlomba, dan yang terakhir itu melontar. Selanjutnya ada E, yaitu ahkamud dusuriyah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan ketatanegaraan. Pembahasan ini meliputi yang pertama ada kepala negara dan waliul amri, lalu yang kedua ada syarat menjadi kepala negara waliul amri, yang ketiga ada hak dan kewajiban, yang keempat ada hak dan kewajiban juga tapi bagi rakyat, lalu yang kelima ada musyawarah dan demokrasi, dan yang terakhir keenam batas-batas toleransi dan persamaan. Selanjutnya yaitu F, ahkamu dualiyah, yaitu hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan antar negara atau hubungan umat Islam dengan negara lain, yang mana ruang lingkupnya hubungan diplomatik, perjanjian internasional, perdamaian dan peperangan, lalu perlindungan non-muslim seperti kafir dhimmi dan kafir mu'ahad, lalu hukum perang dan tawanan. Jadi
ini ahkam dualiyah ini lebih fokus ke hubungan eksternal di negara Islam. Kalau yang tadi ahkam dusuriyah itu lebih berfokus ke internal negara Islam. Lanjut pembahasan C, yaitu sumber hukum fikih. Dalam mazhab Syafi'iyah, sumber hukum fikih lebih terbatas dan sangat jelas karena Imam Asy-Syafi'i menuliskannya langsung dalam kitab Ar-Risalah. Berikut sumber-sumber hukum menurut ulama Syafi'iyah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber utama seluruh hukum Islam. Semua ulama bersepakat bahwa Al-Quran adalah sumber pertama dalam istinbat hukum. Contohnya seperti dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103 tentang kewajiban sholat 5 waktu. Yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang mana yaitu sepenggal ayat di akhir A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim, yang mana artinya yaitu sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Nah, itu menjadi sumber hukum fikih bahwa wajibnya salat yang 5 waktu. Lalu ada lagi contoh Al-Quran sebagai sumber hukum fikih, contohnya seperti dalam larangan berbuat riba, yaitu ada dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada lagi contoh satu lagi seperti kewajiban dalam berpuasa bulan Ramadan, yaitu firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sumber hukum fikih yang kedua yaitu hadis atau sunnah Nabi. Jadi sumber kedua setelah Al-Quran itu yaitu hadis, dipakai untuk menjelaskan, merinci atau menetapkan hukum. Ada contohnya seperti dalam tata cara sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks pengajaran langsung tata cara sholat kepada para sahabat, khususnya ketika beliau mempraktekkan sholat secara langsung di hadapan para sahabat, lalu memerintahkan mereka untuk meniru tata cara sholat beliau secara menyeluruh. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pada masa awal Islam, belum semua tata cara sholat dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat dengan metode praktek langsung, jadi ta'lim bil fi'al, agar para sahabat memahami gerakan sholat, bacaan sholat, rukun dan sunnah dalam sholat, serta urutan sholat yang benar. Perintah ini juga berfungsi menghilangkan perbedaan cara sholat yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masing-masing, sehingga sholat umat Islam memiliki pedoman yang sama, yaitu contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sumber hukum fikih yang ketiga yaitu ijma, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum. Contohnya, ijma para ulama tentang haramnya menikahi ibu susuan. Menurut mazhab As-Syafi'i, rodoah atau persusuan menimbulkan hubungan mahram.
Hubungan susuan disamakan dengan hubungan nasab. Karena itu, ibu susu berkedudukan seperti ibu kandung dalam hukum pernikahan. Ijma ini tidak berdiri sendiri, tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Shadaqallahul azim. Ayat ini sangat soreh, sangat jelas bahwa mengharamkan menikahi ibu susuan. Ada juga dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab." Artinya haram karena susuan apa yang haram karena nasab. Jadi menikahi ibu susuan juga itu diharamkan. Itu sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjadi kaidah utama dalam bab rodoah menurut mazhab Syafi'i. Jadi ijma kesepakatan para ulama itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi tidak berdiri sendiri. Lalu selanjutnya sumber hukum fikih yang keempat yaitu qiyas atau analogi hukum, yaitu menetapkan hukum dengan membandingkan kasus baru dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah karena ada elat yang sama. Misalkan contohnya hukum dalam narkoba itu dikiaskan dengan khamar. Elatnya apa? Karena itu sama-sama memabukkan, sama-sama merusak akal. Nah, sumber pokoknya dalam Al-Quran larangan khamr, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Wallahu a'lam bihaqiqatihil murad. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa khamr diharamkan secara tegas. Nah, kasus baru bagaimana di zaman sekarang? Seperti narkoba. Narkobanya baik berbentuk sabu-sabu, ganja, ekstasi, heroin, dan sejenisnya itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Karena itu merupakan masalah-masalah kontemporer yang zaman sekarang. Nah, alasan hukumnya menurut para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, elatnya haram karena khamar juga haram. Nah, apa elat haramnya? Karena yang pertama al-iskaru, yaitu memabukkan, yaitu yang bisa merusak akal dan kesadaran. Narkoba pun memiliki sifat yang sama, bahkan lebih kuat dalam merusak akal, menghilangkan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, jadi membuat candu dan juga membahayakan jiwa dan membahayakan juga masyarakat. Jadi narkoba itu sama hukumnya seperti khamr. Lalu yang D, kegunaan mempelajari ilmu fikih. Yang pertama, mengetahui hukum syariat seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lalu yang kedua, membimbing ibadah agar sah sesuai syarat dan rukun. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam ibadah dan bermuamalah. Yang keempat, mengatur tata cara interaksi sosial dan juga bermuamalah. Yang kelima, membentuk kepribadian muslim yang disiplin dan taat aturan. Yang keenam, menjaga diri dari perkara haram, maksiat, syubhat. Lalu yang ketujuh, memahami tujuan syariat, yaitu maqasid syariah, yang mana terdapat 5. Yang pertama, menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzu akal, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzu mal, yaitu menjaga harta. Lalu selanjutnya, kegunaan mempelajari ilmu fikih yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan hukum dan fatwa. Selanjutnya nomor 9, menjawab masalah-masalah kontemporer. Yang ke-10, menjadi pedoman dalam berekonomi dan bertransaksi syariah. Yang ke-11, mengatur urusan keluarga.
seperti pernikahan, talak, warisan, dan lain-lain. Lalu yang ke-12, menguatkan akhlak dalam pergaulan dan interaksi. Yang ke-13, mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan adil. Terakhir, ke-14, menumbuhkan toleransi dengan memahami perbedaan pendapat para ulama. Alhamdulillah, kesimpulannya, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ruang lingkup fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, hingga masalah sosial dan kemasyarakatan. Sumber hukum fikih berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai landasan penetapan hukum. Mempelajari ilmu fikih sangatlah penting agar umat Islam mampu memahami, mengamalkan, dan menerapkan hukum Islam secara benar, bijak, dan sesuai dengan tujuan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.